Assalamualaikum semua, perkenalkan kami Ircam, Lahif, dan Maruf akan menjelaskan sedikit tentang email bukan sekedar surat elektronik. Definisi umum email. Definisi atau pengertian email surat elektronik yang disingkat sebagai surel merupakan suatu bentuk sarana dalam kirim-mengirim surat menggunakan jaringan komputer dan jaringan internet. Email saat ini menjadi suatu bentuk kirim-mengirim yang modern dan menggantikan posisi dari surat menyurat biasa menggunakan kertas. Fungsi email pada umumnya sebagai sarana untuk mengirimkan atau menerima surat melalui jaringan komputer dari internet. Data yang bisa dilampirkan dalam email tersebut berupa data digital diantaranya yaitu dokumen, musik, video dan gambar, software, dan data-data digital lainnya. Jenis-jenis email. 1. Popmail. Email jenis ini sama dengan email yang Anda terima dari internet service provider Anda atau bagi Anda yang connect internet dari rumah atau kantor. 2. Web-based email. Email jenis ini merupakan email yang ditawarkan berbagai situs seperti Gmail, Yahoo, Hotmail, dan lain-lain. 3. Email forwarding. Fasilitas yang memungkinkan pengalihan suatu email ke alamat email lainnya. Dengan kata lain, email server yang melayani email forwarding hanya bertindak sebagai perantara. Manfaat email dapat menghubungkan kita dengan siapa saja yang terhubung di internet di seluruh dunia dengan biaya pulsa lokal. Dengan email, data dikirim secara elektronik sehingga sampai tujuan dengan sangat cepat, dapat mengirim kepada email dari satu orang pada saat bersamaan. Memudahkan komunikasi dengan orang yang ada di seluruh dunia. Email bukan sekedar surat elektronik. Kebanyakan orang hanya melihat email sebagai sebuah cara atau medium untuk berkomunikasi secara praktis dan murah, tidak lebih daripada itu. Padahal jika dikaji lebih jauh, sekali aspek-aspek manajemen yang dipengaruhi sehubungan dengan keberadaan email tersebut. Pertama, email dapat menafikan struktur organisasi. Dilihat bagaimana setiap karyawan di perusahaan ini dapat secara bebas berkomunikasi dengan pimpinan perusahaan tanpa harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan atasannya langsung. Kedua, email dapat menjadi sarana pencurian yang ampuh. Lihatlah bagaimana dengan fasilitas attachment. Seorang pegawai dapat dengan mudahnya menyelundupkan informasi atau dokumen penting keluar dari perusahaan. Contohnya adalah seorang sekretaris yang dapat dengan mudah mengirimkan daftar nama beserta alamat klien perusahaan kepada pesaing bisnis dengan bayaran tertentu. Ketiga, email dapat menimbulkan benih-benih konflik karena kesalahan asumsi atau interpretasi. Contoh, seseorang yang biasa login ke internet selalu mengharapkan dibalasnya email ke seseorang dalam relatif waktu yang sangat cepat. Seorang atasan akan merasa tersinggung jika emailnya tidak segera dibalas oleh bawahannya, padahal mungkin saja yang bersangkutan sedang mengalami hal-hal yang tidak memungkinkan yang bersangkutan untuk segera menjawab email, seperti sakit, berada di luar kota, dan lain sebagainya. Keempat, email merupakan sarana provokasi yang sangat efektif dan efisien. Lihatlah bagaimana isu-isu maupun gosip-gosip di dalam perusahaan semacam pergantian direksi, rencana PHK, pengambilan saham mayoritas perusahaan, dan lain-lain dapat dengan mudah disebar luaskan melalui medium ini. Kelima, email dapat berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak seseorang, terutama yang berkaitan dengan jam kerja resmi karyawan. Lihatlah bagaimana seorang atasan dapat dengan mudahnya meminta tolong karyawannya untuk melakukan aktivitas perusahaan pada saat yang bersangkutan telah berada di rumah seusai bekerja, maupun pada hari-hari libur hari seperti Sabtu dan Minggu. Petik 1. Kelima hal atas merupakan beberapa contoh dampak sosial yang dapat ditimbulkan oleh email, terutama jika dimanfaatkan dalam sebuah ruang lingkup perusahaan.
Kenyataan tersebut sama sekali bukan berarti bahwa keberadaan email semata-mata hanya akan mendatangkan berbagai efek negatif, namun justru merupakan tambahan pengetahuan bagi manajemen sebagai pertimbangan dalam menggunakan email dengan bijak. Sekian, terima kasih.